Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memperkenalkan buku yang baru saja terbit dengan judul Wakaf Ratu dan Putri-Putri Sultan Ottoman. Judulnya begitu mengusik telinga karena mengingatkan kita kepada Abad Kejayaan atau serial drama Abad Kejayaan. Tapi sebenarnya ini mengingatkan kita secara tidak langsung kepada Sultan Sulaiman yang memang beliau adalah salah satu pemimpin Kesultanan Ottoman yang membuat kemajuan yang paling pesat pada zamannya, dan belum ada yang lebih pesat dari beliau. Dan buku ini sangat-sangat handy atau dari kemasannya handy sekali karena tidak terlalu berat, dengan ketebalan yang tidak terlalu tebal, 115 halaman, dan dimensi panjang lebarnya tidak terlalu besar sehingga masuk di tas-tas kecil. Namun isinya tidak kalah dengan rujukan-rujukan yang referensinya terpercaya, bukan seperti serial drama fiksi yang itu berdasarkan sejarah dan dicampur dengan imajinasi, tetapi ini full sejarah ya, dengan berdasarkan rujukan-rujukan yang terpercaya, terdiri dari penelitian-penelitian yang dipublikasi di jurnal-jurnal yang dipublikasikan oleh jurnal-jurnal terpercaya di Turki, dan juga ada sumber yang berupa tesis, ada sumber juga yang berupa ensiklopedi terbitan Kementerian Agama di Turki. Lalu juga ada sumber yang terpercaya yang dimiliki oleh Direktorat Wakaf di Turki juga. Nah, baik, kita langsung saja mengulas mengenai isi dari buku. Yang bab-bab dalam buku ini dibuat sama dari satu bab ke bab yang lain, terutama bab 2 sampai bab 15 itu terdiri dari profil-profil ratu dan putri-putri Sultan Ottoman, seperti apa sejarahnya maupun asal-usul dari ratu-ratu tersebut, kemudian wakaf yang didirikan. Mungkin kalau sebagian itu dijelaskan tentang bagaimana detail pengelolaan dari wakaf-wakaf yang ada, tapi ada juga wakaf-wakaf yang pengelolaannya tidak begitu detail disebabkan oleh wakaf yang menjadi tulang punggung, kalau bisa dibilang itu fasilitas publik ya, yang menunjang sosial ekonomi dari masyarakat Ottoman Turki di masa ketika ibu kota Kesultanan Ottoman Turki itu berada di Edirne dan Istanbul. Jadi buku ini mengulas mengenai sejarah Kesultanan Ottoman Turki dari sisi wakaf di masa itu saja gitu ya. Ada satu bab yang berjudul Wakaf Kesultanan Ottoman dalam angka, itu menjelaskan detail berapa jumlah wakaf yang ada dan berapa porsi pendiri dari wakaf-wakaf. Kenapa kok dikatakan atau disebut sebagai pendiri wakaf? Karena pada umumnya wakaf ini bukan hanya benda yang diwakafkan atau aset yang diwakafkan, tetapi wakaf-wakaf yang ada itu diberikan berikut serta dengan
sistem pengelolaannya seperti apa gitu. Makanya disebut sebagai pendiri wakaf, bukan pemberi wakaf gitu ya. Nah, lalu kemudian mengerucut lagi, kalau di wakaf Kesultanan Ottoman Angka itu disebutkan pendirinya itu terdiri dari apa saja. Lalu diperkerucut lagi bahwa yang mendirikan wakaf itu ratu dan putri-putri Kesultanan Ottoman itu mungkin hanya sekitar 20-30% dari keseluruhan pendiri wakaf. Nah, di bab B, subbab B di bab 1 itu apa saja sih peran dan fungsi dari para ratu dan putri-putri Kesultanan Ottoman itu, dan sumber dananya itu dari mana, lalu kemudian mencakup bidang apa saja. Di sini disebutkan bidang-bidang yang dicakupi oleh wakaf ini ada sosial ekonomi, ada pendidikan, ada kesehatan, seperti itu. Buku ini juga dilengkapi dengan daftar istilah atau glosarium atau kamus kecil untuk menjelaskan ketika ada term-term yang biasa dipakai di dunia perwakafan di Turki yang itu ketika kita translate ke Indonesia mungkin akan mengurangi maknanya, jadi kita memakai istilah aslinya, dan untuk istilah asli tersebut perlu adanya kamus kecil itu ada di bagian depan sendiri dari buku setelah kata pengantar, seperti itu. Semoga buku ini bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan oleh para pembaca, diimplementasikan hal-hal yang baik dan cocok untuk sistem perwakafan di Indonesia. Selamat membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.